Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa TV Asuransi. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam acara Medastok TV Asuransi. Dan semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat dan terus mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi kaum muslim. Pada hari ini TV Asuransi akan membahas mengenai spin-off yang ada di industri asuransi. Mengapa TV Asuransi mengangkat tema ini? Dikarenakan akhir-akhir ini muncul beragam pandangan mengenai kelanjutan spin-off di perasuransian. Rencana pemisahan unit usaha syariah atau yang biasa kita sebut UUS di asuransi syariah ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 87 tentang perasuransian. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa unit usaha syariah sudah harus berdiri sendiri dalam bentuk full fledged pada tanggal 17 Oktober 2024. Kita pahami munculnya pro dan kontra terhadap rencana ini memang tidak bisa dielakkan karena untuk mengubah dari UUS menjadi full fledged sebuah lembaga ini tentu membutuhkan adanya permodalan yang lebih besar lagi, adanya SDM yang harus baru lagi menambah, dan juga teknologinya harus diperbaharui. Sehingga munculnya kekhawatiran pada beberapa perusahaan asuransi, baik asuransi umum maupun asuransi jiwa, untuk mengubah dari UUS menjadi full fledged tentu ada kekhawatiran apakah akan bisa sesukses saat masih menjadi UUS. Bahkan Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Bapak Tatang Nur Hidayat pun mengajak para anggotanya yang asuransinya yang masih dalam bentuk UUS untuk tetap berpegang kepada aturan dari regulator bahwa kewajiban pemisahan unit syariah di asuransi batas waktunya adalah 17 Oktober 2024 nanti. Untuk membahas lebih mendalam mengenai spin-off asuransi ini, maka pada hari ini Medastok TV Asuransi mengundang salah satu direktur perusahaan asuransi yang sudah lama berdiri, yang sudah lama ada di Indonesia lebih dari 35 tahun dan sudah cukup lama memiliki unit usaha syariah ini. Perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa, joint venture. Dan untuk saat ini telah bergabung bersama saya, yaitu Direktur dan Chief AB dan Syariah Distribution PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Bapak Karyadi Pranoto. Beliau bergabung di Manulife sudah lebih dari 20 tahun dan berkiprah di asuransi sudah cukup lama tentunya. Baiklah, kita sapa sekarang Bapak Karyadi Pranoto. Selamat siang Pak Karyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mbak Wiwi, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mohon maaf ini. Kita bertemu secara virtual ya Bapak ya, masih belum bisa untuk secara visual secara langsung. Yes, nggak apa-apa. Baik Pak Auti, kita ketahui bahwa di asuransi, baik itu jiwa maupun umum, spin-off sudah harus diberlakukan pada bulan Oktober 2024 nanti. Saat ini para perusahaan asuransi yang memiliki UUS pastinya sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau boleh tahu nih, kita sekarang berbincang-bincang secara khusus tentang persiapan spin-off di perusahaan asuransi Manulife. Mungkin Pak Auti boleh menceritakan seperti apa kesiapannya dan sejak kapan sih Manulife memiliki UUS ini dan perkembangan seperti apa. Dipersilahkan Pak Auti. Ya, terima kasih Mbak Wiwi atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari Manulife. Ya. Nah, bicara mengenai spin-off ini kan spin-off sebenarnya kita sudah tahu dari 2014 ya, di Undang-Undang 40 2014 yang mencatatkan bahwa pada suatu titik nanti 17 Oktober 2024 gitu ya, asuransi jiwa harus yang mempunyai unit usaha syariah harus memutuskan nih
dia akan betul. lanjut ke spin-off, ya, memisahkan diri dari asuransi Ya, jiwanya, full flat, ya atau berbentuk full flat. ya, atau dia tutup unit Betul, syariahnya merger dan atau ditutup. ya merger atau ditutup. Pilihannya kan cuma itu ya. Nah, Betul. satu pilihan yang tentunya harus disikapi ya dengan baik ya, Mhm. oleh semua perusahaan asuransi jiwa yang punya unit usaha syariah menurut saya ya. Mhm. Karena untuk melangkah menjadi satu perusahaan yang spin-off adalah satu langkah yang bukan langkah kecil, tapi langkah besar, di Betul, mana betul. nantinya pada satu titik kita udah terlepas dari badannya si asuransi jiwa. Kita punya P&L sendiri, laporan keuangannya sendiri, ya, Betul. profit loss-nya Direksinya harus lengkap, sendiri, direksinya sendiri, ya, dewan DPS-nya pengawasnya, juga sendiri, gitu ya. betul. Nah, tapi itu adalah sesuatu yang transformasi yang harus terjadi kan, kalau kita memang mau benar-benar Oke, berbisnis di syariah. Dan itulah betul, betul. yang kami ambil di Manulife, mengambil sikap bahwa kedepannya kami akan melakukan spin off ya untuk hal ini. Spin off. Begitupun dengan teman-teman yang Dan ada saat di unit ini syariah seperti gitu ya. apa? Mm-mm. Ya. Betul. Nah, saat ini teman-teman di unit syariah yang bekerja bersama teman-teman yang ada di AJMI ya, ada di Asosiasi Jiwa Manulife Mhm. Indonesia, sama-sama kita bekerja. Oke. Pertama tentunya kita berangkat dari 1,5 tahun yang lalu kita udah mulai sibuk dengan menyusun rencana kerja untuk pemisahan Iya, unit betul. syariah, karena rencana kerja ini adalah sesuatu yang disyaratkan oleh OJK. OJK Dan kan sudah melihat dilaporkan ya step-stepnya. Bapak ya? Yes, ya, sudah dilaporkan dan alhamdulillah OJK menerima rencana kerja untuk pemisahan unit syariah Alhamdulillah. di Manulife. Nah, tapi Betul. tentunya pekerjaannya nggak berhenti di situ ya, Mbak ya. Iya, Ada pekerjaan besar di luar penyampaian rencana kerja kita rencana ke kerja. OJK. Ya, rencana kegiatan-kegiatan besar ini yang akan kita lakukan dari hari ini sampai dengan nanti 2024. Kurang lebih gitu, Mbak. Oke. Persiapannya yang saat ini tentunya makin diintensifkan begitu ya Pak Oti ya. Ya, Tahap-tahapannya mungkin benar boleh sekali. dijelaskan Bapak? Ya, benar sekali. Jadi kita saat ini mengintensifkan sesuai dengan rencana kerja RKUPS yang sudah disahkan oleh OJK ya, menganalisa dari sisi keuangan, sumber daya manusia yang kita punya, operations things, IT, yang mana nanti kan juga IT-nya kita udah nggak bisa gabung lagi dengan Ya, itu yang betul. ada di asuransi jiwa, tapi kita melakukan share service. Nah, service yang itu seperti apa, itu kan yang perlu meeting secara mendalam. Nah, Betul, betul. terlebih juga di kami adalah pada saat nanti mempunyai unit asuransi jiwa syariah, kan kita harus punya satu perusahaan jiwa syariah gitu ya. Nah, Dua, sebelumnya kami Manulife punya dua begitu ya Bapak ya, ada Manulife betul konvensional dan Manulife dengan syariah ya. Nah, sebenarnya kami sudah menyiapkan satu nama sejak beberapa tahun yang lalu ya, untuk pemisahan ini, tetapi karena ada satu dan hal secara teknis yang kita menganggap bahwa lebih baik kita membuat satu company yang baru, maka kita saat ini dalam proses pembuatan company yang baru untuk menampung nantinya account-account yang ada di AJMI untuk dipindahkan kepada asuransi perusahaan baru jiwasraya. tersebut. Yes, betul. Kendalanya mungkin ada tantangannya seperti apa gitu Bapak? Kendala tantangan sepertinya pasti ada ya. Kendala tantangan pasti ada ya. karena itu saat ini sebuah kewajiban yang mau tidak mau harus kita lakukan oleh perusahaan asuransi ya Bapak ya. Betul. Mau nggak mau buat perusahaan asuransi jiwa yang memutuskan untuk melakukan spin off ya, pasti satu hal adalah menyiapkan dari sisi pendanaan ya, Mbak. Ya, karena pada saat kita setup perusahaan baru, kita mesti punya modal yang harus di-store 150 miliar,
sebagai satu perusahaan baru jiwa syariah, yang mana mungkin tidak semua perusahaan bisa mencukupi kebutuhan modal dasar tersebut, ya. Nah, kenapa demikian? Ya, karena kan kita juga melihat bahwa ini kan mesti ada return on investment di situ ya, Mbak ya. Ya. Betul. Pada saat ini memang Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari scale of bisnisnya syariah, secara opportunity-nya besar ya, tapi secara realnya kita kan masih dalam taraf perkembangannya, belum sebesar dari asuransi jiwa yang konvensional saat ini ya. Iya, betul. Dibutuhkan benar-benar kekuatan keuangan di balik itu yang bisa mensupport si perusahaan jiwa syariah baru ini tersebut ya Bapak ya. Betul. Jadi di tengah kendala dan tantangannya ini tetap akan ada kesempatan, peluang besar yang nantinya akan bisa diraih dan diambil oleh perusahaan asuransi jiwa Manulife Syariah yang nantinya Bapak katakan tadi akan ada nama baru begitu ya Pak ya? Iya. Saya pikir kalau tidak hanya di Manulife aja ya, tapi semua company pasti akan menikmati opportunity yang ada di depannya. Yang kita lihat saat ini juga pemerintah sangat mendukung sekali program-program yang berhubungan dengan syariah ya. Syariah. Ya. Di pertemuan di awal tahun 2020 tahun kemarin dengan Presiden Jokowi bahwa industri syariah ini akan dikembangkan di kemudian hari. Dan kita juga bisa melihat beberapa tulisan bahwa selama pandemi COVID-19 bisnis syariah itu mengalami kenaikan, tidak mengalami penurunan di tahun 2019. Dan kita juga lihat bahwa tidak hanya bisnis keuangan syariah, tetapi bisnis lain banyak yang mendukung kegiatan syariah kan ya. Halal food contohnya pada saat kita belum pandemi ya, halal food itu hampir setiap tahun kita adakan event kan gitu ya. Betul, iya, mulai dari pameran gitu ya. Mbak Wiwi sekarang nggak sibuk nyari salon yang khas syariah kan ya Mbak Wiwi ya. Banyak sekali salon-salon syariah ya Mbak sekarang ya, yang memudahkan ibu-ibu untuk pergi ke salon saat ini. Gitu. Jadi saya pikir peluangnya sangat besar, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang ini di kemudian hari, gitu ya Mbak. Betul. Oke Bapak, kalau dari sisi kebijakan spin-off ini, apakah sebenarnya akan ada berdampak kepada perusahaan asuransi tersebut Bapak? Nantinya ke depan seperti apa seperti itu? Dampak kebijakan dari spin-off ini? Kita ya pasti dampaknya ada ya, tapi saya mau melihat dari dampak yang sisi positifnya ya. Dari dampak sisi positif. Kadang-kadang gini ya, kadang-kadang perusahaan asuransi jiwa yang sudah punya unit syariah ya, unit syariah tidak menjadikan satu fokus utama gitu ya. Tidak menjadikan fokus utama. Tetapi mungkin dengan adanya spin-off ini ya, dengan struktur organisasi yang pasti terbelah dua gitu ya, ada asuransi jiwa konvensional, ada syariahnya gitu ya, dua-dua punya struktur organisasi sendiri, punya resource-nya sendiri gitu ya. Jadi bisa lebih fokus dalam memikirkan bagaimana perkembangan bisnis ini ke depan. Contoh dampaknya mengenai produk, katakanlah ya. Produk, pastinya kalau perusahaan syariah pastinya akan berpikir mengenai produknya bagaimana cara buat produk syariah yang lebih menguntungkan di pasar, baik dari sisi customer, dari sisi company, maupun dari sisi yang lain gitu ya. Betul. Tapi kalau pada saat masih digabungkan jadi satu dengan perusahaan asuransi jiwa gitu ya, orang produk juga pasti mikir mana nih yang akan didulukan, yang konvensional dulu atau yang syariah dulu. Itu saya ambil contoh kecilnya saja ya. Di marketing communications mungkin juga sama gitu ya. Bagaimana memarketingkan, mengkomunikasikan kepada nasabah, membuat literasi, mengedukasi, sehingga nanti akhirnya inklusi yang fokus dengan syariah gitu. Dan sudah tidak terbelah lagi berpikir mengenai konvensional atau syariah.
Nah, itu dampaknya sih kalau saya lihat masih banyak sisi positifnya ya, pada saat kita melakukan spin-off nanti ke depan. Gitu, Oke, berarti dengan nantinya asuransi jiwa Manulife memiliki sebuah perusahaan asuransi syariah yang full fit, itu akan merupakan sebuah kesempatan besar bagi Manulife untuk lebih meraih pasar yang ada di Indonesia. Karena pasarnya pun tidak hanya dari kaum muslim, tapi yang selain beragama Islam pun ternyata juga banyak peminat terhadap produk-produk yang dimiliki dari syariah ini ya Bapak ya. Untuk saat kalau ini kita pun bicara kan sudah syariah banyak. Kalau bicara syariah itu jalan lurus ya Mbak ya. Jalan yang lurus, jalan yang diberkati gitu ya. Jalan yang benar gitu ya. Produk asuransi jasa syariah bukan hanya konsumsi umat muslim menurut pandangan kita gitu ya, bahwa umat-umat non muslim pun juga bisa memanfaatkan produk ini. Nggak ada yang diragukan dari produk syariah ya, dengan risk sharingnya gitu ya, berbagi tolong menolong, dan itu adalah asuransi Mbak, yang sebenarnya asuransi ya. Nah itu yang sepertinya kunci utama dari syariah itu tolong menolongnya itu ya Bapak ya. Betul. Yang dikuatkan itu. Ya, tolong menolong antar sesama ya. Jelas di depan berapa yang kita bayarkan ke dana tabaru, berapa yang kita kasih ke pengelola uang kita. Itu hanya ada di asuransi syariah. Ya. Jadi menurut saya kalau kita mau cari niat baik, menolong, saling tolong menolong kepada sesama, yaitu adalah produk syariah. Oke. Di tengah kondisi COVID ini tetap ada kemajuan positif ya Bapak daripada kinerja UUS ya Pak? Ya, saya pikir bahwa COVID ini kita juga nggak bisa bilang sebagai suatu bencana ya. COVID ini juga bahwa dengan COVID ini banyak sekali inisiatif-inisiatif yang kita bisa lakukan. Ya. Tadi salah satu hal kecil adalah kekuatan kita dalam melakukan pembayaran premi. Ya. Tapi di sisi yang lain sebetulnya kalau kita bicara dengan COVID ini menciptakan satu inovasi-inovasi atau inisiatif-inisiatif baru ya. Seperti penjualan secara non face to face kayak kita berdua nih Mbak Wiwi gitu ya. Ini kan banyak terbentuk pada saat COVID ya, penjualan non face to face. Lalu digitalisasi ya, mempercepat digitalisasi yang ada di setiap industri ya. Ya, di asuransi jiwa saya pikir juga tidak hanya Manulife tapi tempat-tempat lain pun juga pasti mempercepat bagaimana proses digitalisasi, proses otomatisasi yang bisa berlangsung dengan baik. Nah itu semua gara-gara COVID, gitu. Itu semua gara-gara COVID. Jadi kita semua bisa berada di posisi saat ini dengan bisa memberikan satu pelayanan kepada klien yang mumpuni, ya, dengan kondisi Manulife boleh dibilang kita hampir WFH 100% dari 17 Maret 2020. Ya, kita nggak pernah ada di kantor. Sejak ada COVID tersebut ya. Ya. Semua kita tarik di rumah. Ya, laptop semua di rumah. Ya. Teman-teman investment, Bloomberg-nya semua di rumah, gitu ya. Jadi kita semua kerja dari rumah dan kita masih bisa memberikan service yang terbaik buat customer kita. Oke. Jadi meskipun ada wabah COVID-19, tetapi bisnis UUS dari Manulife tetap harus dapat berjalan dengan baik. Dan pada kenyataannya tadi, kontribusinya mencapai hasil yang positif ya Bapak di akhir tahun 2020. Jadi, Oke. Langkah apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan menyikapi kondisi saat ini Bapak? Karena kita sudah berjalan 1 tahun lebih dan sepertinya sampai akhir tahun ini mungkin kondisinya masih sama seperti ini juga ya Bapak. Tentunya harus ada inovasi yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk supaya unit usaha syariah tetap bisa berjalan dengan baik dan bisa meng-create market yang baru lagi. Bagaimana Pak Oti? Ya, satu hal yang menarik bahkan di masa-masa pandemi kita meluncurkan satu produk
yang namanya Mission Syariah, Mbak. Ya. Oke. Produk ini sangat terjangkau, ya. Kontribusinya sangat ringan, mulai dari 300.000 per bulan, ya. Yang menyasar juga cukup terjangkau, saya pikir 300.000 per bulan, ya. Bisa menjangkau banyak kalangan, ada ridersnya, beberapa riders yang bisa ditambahkan dalam produk Mission Syariah, lalu juga ada beberapa reksadana yang juga dapat digunakan untuk mengoptimalisasi nilai uangnya peserta, ya. Ada juga salah satu ridersnya adalah asuransi riders kesehatan yang bisa mendorong atau mendorong, maksudnya adalah mengcover apabila terjadi sesuatu selama pandemi terjadi buat peserta atau pemilik dari produk Mission Syariah. Ini salah satu hal yang kita lakukan. Ya, jadi walaupun pandemi kita tidak menurunkan speed level kita, tapi tetap kita harus naikkan speed level kita dengan meluncurkan produk baru sehingga kebutuhan pasar masih bisa kita akomodasi. Ya. Dan tadi saya sudah sampaikan juga bahwa dengan kondisi pandemi seperti ini kita harus berinovasi, mempunyai inisiatif-inisiatif, salah satunya juga dari pembayaran klaim gitu ya. Bagaimana secara digital ya Bapak ya? Secara digital, di mana mobilisasi orang menuju kantor kan juga terbatas ya Mbak ya. Orang takut menggunakan kendaraan umum, takut terpapar gitu ya, menggunakan kendaraan pribadi juga mungkin ada beberapa orang yang masih berpikir ya, apalagi datang ke tempat umum gitu ya. Maka kita ciptakan bagaimana melakukan pembayaran klaim secara online gitu ya, klaim secara online. Nah ternyata orang Indonesia pun sudah terbiasa dengan seperti itu. Ya, traffic pembayaran klaim secara online ini ternyata banyak sekali gitu ya, banyak sekali yang terjadi. Mulai diminati masyarakat ya Bapak ya. Diminati, betul. Dan satu hal juga yang kita lakukan percepatan adalah bagaimana kita melakukan tadinya dengan standar waktu 14 hari kerja, kita bisa bayarkan klaim dengan lebih jauh, lebih singkat, di 7 hari kerja saat ini. Ya. Walaupun kondisinya di rumah sekali lagi ya, jadi kita nggak ketemu in person sama satu teman kita di kantor. Kalau teman kita kantor kan kita tinggal ngelak doang, cepet ini bayar klaim gitu ya. Ya tapi kan ini di rumah ya, butuh jaringan ya, butuh sistem yang sudah terbangun dengan rapi gitu ya, sehingga proses mempercepat pembayaran klaim itu bisa terjadi. Ya. Nah, selain itu juga ada beberapa relaksasi dari ASI dalam memberikan lisensi kepada agen-agen yang mau mempunyai sertifikasi syariah. Itu saya pikir juga satu terobosan yang bagus sekali gitu ya. Kita mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa. Agen kita banyak sekali yang mendaftarkan diri, yang belum punya asuransi lisensi syariah, sekarang mulai punya asuransi syariah. Dan di masa-masa pandemi seperti ini juga kita bentuk satu komunitas di Manulife ya, yang dinamakan Manusia Berkah. Manusia Berkah. Manusia Berkah. Manu dari Manulife, Syariah Berkah. Ya, satu komunitas di agensi, kita kumpulkan teman-teman di agensi yang mempunyai minat sama melakukan penjualan produk syariah. Ya, kita kasih refreshment, kita kasih training, kita kasih sesi-sesi inspirasi dari beberapa penambahan pengetahuan. Ya, ini beberapa hal yang kita lakukan selama pandemi ini. Berarti sekarang ada berapa banyak jumlah agen syariahnya ada berapa banyak di Manulife? Ya, saat ini memang kita saat ini 50% dari mereka saat ini sudah punya lisensi syariah, dan kita terus campaign, kita terus giatkan kepada teman-teman untuk ayo punya asuransi syariah, karena kembali kita nggak tahu kita ketemu nasabahnya siapa ya Mbak ya, dan kita nggak tahu kebutuhan nasabahnya seperti apa ya. Daripada dia datang kepada klien
ya pada saat ketemu dan bicara mengenai asuransi, tiba-tiba kliennya butuh asuransi syariah, dia nggak bisa jual, ya kasihan juga kan tuh agent. Makanya kita encourage mereka untuk punya lisensi syariah. Ya. Nah, endorsement juga diberikan oleh kita punya CEO, Pak Ryan Chavan, yang selalu memotivasi agents, you have to have both license syariah and conventional. Ya. Nah, terakhir beberapa minggu yang lalu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada customer, kita juga siapkan satu ruang customer service yang baru di North Tower. Jadi para nasabah akan diperlakukan secara personal pada saat mereka masuk ke customer service-nya Manulife. Nah, background yang Mbak Wiwi lihat ya di belakang saya ini itu adalah gambar salah satu lantai di office ruangan kita. Di office kita. Okay. Jadi di lantai berapa itu Bapak? Ini di lantai 3A. Jadi ada learning center. Kita punya learning center floor. Ya, di sini tempat agent-agent kita belajar mengenai berkumpul mengenai asuransi syariah, asuransi konvensional. Mereka belajar di ruangan ini. Ya. Kita juga baru resmikan kurang lebih 3 minggu yang lalu floor ini. Di situ ada coffee shop-nya masih juga baru ya. banget. Ya, masih baru juga. Banget. Betul, ada coffee shop-nya juga di situ. Jadi bentuknya udah open space dan milenial gitu lah kantor kita yang baru. Juga ini menciptakan satu kolaborasi yang mau kita bentuk supaya lebih dekat antara satu dengan lebih cozy. Ya. Gitu, Mbak Bu. Oke, Bapak. Baik, kalau bicara tentang asuransi jiwa syariah ke depan, 2-3 tahun seperti apa menurut Pak Oti ini? Ya, seperti saya katakan di awal bahwa pasar Indonesia dengan lebih dari 275 juta penduduk dan lebih dari 85% penduduk Muslim, harusnya syariah bisa menjadikan backbone dalam perekonomian Indonesia. Ya, perekonomian Indonesia. Harusnya bisa seperti itu. Ya, tapi tergantung kembali pada kita pemainnya di lapangan. Ya, bagaimana kita bisa melengkapi kesiapan kita, memberikan kenyamanan, memberikan keyakinan, memberikan penjaminan kepada customer kita bahwa kita ada di belakang mereka dan mereka safe dengan kita. Itu sih yang paling penting. Dan juga adalah kita bisa memberikan satu produk, satu layanan yang sesuai dengan kebutuhannya mereka di pasar seperti apa. Ya, kebutuhan di pasar seperti apa. Ya, saya bisa sampaikan bahwa asuransi ya adalah salah satu hal yang dibutuhkan di masyarakat. Ya, asuransi adalah hal yang bisa menjadikan legacy bagi keluarga kita. Ya, dalam salah satu ayat di Al-Quran pun dikatakan bahwa jangan tinggalkan istri dan anak-anakmu dalam keadaan lemah, kan ya? Ya kan? Boleh dibilang bahwa tinggalkan sesuatu agar pada saat kita meninggal, kita masih bisa berikan kekuatan kepada mereka. Salah satunya dengan asuransi syariah. Jadi betul-betul asuransi syariah itu sesuatu yang memberikan manfaat besar bagi para pemegang polisnya ya Pak Oti ya. Iya. Dan sebenarnya pun pasarnya yang luas, masyarakatnya juga ada untuk bisa di-create seperti yang dikatakan Bapak tadi, kesiapan dari para pelaku asuransi sendiri untuk dapat lebih menghidupkan industri asuransi syariah di Indonesia seperti apa. Itu ya Pak Oti ya. Ya, saya pikir seperti itu ya. Dan kalau kita lihat juga ini akan berkembang. Ya, kalau kita lihat bank-bank sudah ada 3 bank BUMN yang merger kan ya, bergabung, bank syariah BUMN bergabung. Ya, kita lihat bahwa tendensinya bahwa pemerintah akan menguatkan industri syariah. Dan kita patut menjadi bagian dari penguatan tersebut sebagai asuransi. Ya, menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia dari sisi asuransi syariahnya tersebut ya Pak ya. Betul. Terakhir nih Pak Oti, karena tadi kita bicara tentang asuransi syariah, kita seperti apa kalau pandangan Pak Oti? Karena kalau di perbankan spin off-nya ini
para sebagian pelaku perbankan itu menginginkan tidak menjadi sebuah kewajiban. Bagaimana kalau pandangan Pak Oti sebagai salah satu pelaku asuransi yang saat ini sedang mempersiapkan perusahaannya untuk berubah menjadi full flat yang sedang dipersiapkan dan harus dilakukan terakhir nanti pada 2024. Dipersilakan Pak Oti. Ya, spin-off adalah satu corporate actions ya, corporate actions yang tidak mudah dilakukan. Butuh memang satu komitmen ya, tidak jangka pendek tetapi jangka panjang ya dari semua stakeholder di sini ya. Nah, tetapi kalau kita lihat kembali ya, spin-off ini harusnya membawa suatu hal yang positif ke depan ya, di mana kita bisa lebih fokus dalam pengembangan bisnis ini ke depannya ya, memikirkan bisnis ini ke depannya, tidak memikirkan dalam arti kata yang hanya setengah-setengah saja gitu ya. Ya, kami posisinya dalam hal ini masih mengikuti apa yang disampaikan oleh regulator, dalam hal ini OJK ya. Pada saat OJK bicara bahwa belum ada satu options ya bagi asuransi jiwa untuk pilih spin-off atau tidak spin-off ya. Kalau tidak spin-off pilihannya adalah merger atau dijual kan ya, dijual. Betul. Ya bagi kita, posisi kita adalah saat ini adalah kita insya Allah siap untuk melakukan spin-off dan kita harus ikuti apa yang harus dijalankan tersebut, dan kita harus punya komitmen dengan itu ya, baik dari sisi shareholder, dari sisi stakeholder dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik Pak Oti, terima kasih atas waktunya untuk perbincangan hari ini. Semoga perbincangan pada hari ini dapat menambah wawasan bagi para pemirsa TV Asuransi seperti apa spin-off di industri asuransi jiwa Indonesia, yang salah satunya akan dilakukan oleh perusahaan asuransi Manulife. Dan semoga ini juga menjadi inspirasi bagi para perusahaan asuransi lain untuk lebih mempersiapkan diri, menyiapkan waktunya untuk menuju pemisahan dari induknya menjadi sebuah perusahaan asuransi syariah yang berdiri sendiri dan full flat, murni menjadi perusahaan asuransi. Saya Wahyu Widyastuti, Managing Editor Media Asuransi, undur diri, dan tidak lupa kita selalu tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.